Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang Ustadz, bolehkah mengambil ilmu dari seorang yang merokok atau nge-vape misalnya? Maka kita jawab, wabillahi nasta'in. Perlu diketahui bahwasanya perkara tentang rokok dan vape ini adalah perkara baru, yang para ulama ketika ingin menghukuminya, mengeluarkannya dari hukum asal, mereka menggunakan yang namanya qiyas. Qiyas ini disebutkan oleh para ulama tentang maknanya, seperti Sidi Abdullah ibni Haji Ibrahim di dalam kitabnya Maraqis Su'ud, hamlul ma'lumi ala maqad ulim lilistiwa fi illatil hukmi wusim. Definisi dari qiyas ini adalah ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin bi illatin jami'atin bainahuma, yaitu seorang alim yang telah terpenuhi padanya syarat-syarat ijtihad, ia berusaha untuk mengetahui hukum suatu objek dengan menganalogikannya dengan objek yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan adanya kesamaan pada illah atau sebab yang akan menghasilkan hukum yang sama. Karena ketika illahnya sama, maka hukumnya pun akan sama. Dan illah ini yang dimaksud manautul hukum adalah sebab yang dengannya Allah menjadikan objek tersebut menjadi hukumnya haram atau halal. Seperti misalnya khamr. Khamr, illahnya Allah sebutkan diantaranya adalah ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kebaikannya itu lebih kecil dan keburukannya lebih dominan, sehingga diharamkan. Dan juga memabukkan, hatta ta'lamu ma taqulun. Di dalam surat An-Nisa kata Allah, khamar ini membuat kalian mabuk, maka menjadi diharamkan. Kemudian setelah kita mengetahui definisi dari qiyas ini, para ulama berusaha untuk mengetahui objek yang kontemporer ini dengan melihat semua sisinya untuk mengetahui hakikat dari objek ini. Karena para ulama tidak akan menghukumi sesuatu kecuali mereka telah meliputi objek tersebut. Sehingga mereka mengatakan al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Hukum yang disematkan kepada sesuatu ini adalah hasil dari peliputan terhadap objek tersebut. Karena seorang yang tidak mengetahui sesuatu, dia tidak boleh menghukumi apapun tentang sesuatu itu. Allah berfirman dalam surat Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan engkau mengikuti apa yang tidak engkau ketahui. Dan seorang kalau dia tidak mengetahui suatu bidang, dia tanyakan kepada ahli dan expert di bidang tersebut. Seperti rokok dan vape misalnya. Ada bidang medis, ada para dokter yang mereka sepertinya sudah tidak ada lagi yang luput tentang penjelasan jurnal, penelitian para dokter tentang bahaya rokok ini. Begitu juga vape disebutkan oleh bidang kesehatan di Amerika. Ini orang kafir saja. Dan muslim tentunya aula wa a'lam. Mereka mengatakan vape dan rokok konvensional ini sama bahayanya. Walaupun mungkin rokok dengan menggunakan bahan tradisional, tembakau dan sejenisnya, ini memiliki 7.000 sekian zat yang berbahaya. Dan vape ada beberapa tapi tetap berbahaya. Sehingga ketika kita mengetahui ini, maka karena ini perkara kontemporer, mungkin terkadang sebagian da'i, sebagian ustadz, mungkin mereka berpegang dengan yang namanya al-bara'atul asliyah. Kita harus berpegang pada hukum asal segala sesuatu sampai datang dalil lain yang memalingkan sesuatu ini dari hukum asalnya. Tapi ketahuilah hukum asal ini cacat yang disebutkan sebagaimana yang kita sudah bahas secara tuntas di video kita sebelumnya tentang bagaimana Allah jadikan bumi ini bagi manusia, dan bahwasanya ada 3 rincian yang silakan dirujuk pada video kami sebelumnya. Namun ketika kita mengetahui hal ini adalah perkara kontemporer,
maka kita tidak boleh menjadikan ini seperti perkara ijma. Setiap yang menyelisihi kita, lalu kita membid'ahkan mereka atau memfasikkan mereka. Karena dalam perkara ijtihad, la inkara fi masail ijtihad. Tidak boleh saling mengingkari dalam perkara ijtihad. Tapi catatannya kalau ijtihadnya benar dan orang yang melakukannya memang ahli ijtihad. Namun, kita tidak mengingkari ia dalam hukum yang ia pegang, yang kita lihat keliru, kita tidak mengingkarinya, tidak menghalangi kita untuk tetap menasehatinya. Jadi bedakan antara mengingkari dan menasehati. Ini disebutnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadits Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran." Jadi ketika sesuatu itu yang kita ingin ingkari harus jelas dan diyakini oleh pihak yang mengingkari dan diingkari bahwasanya itu benar-benar munkar. Kalau tidak, mungkin dia berpendapat dengan pendapat sebagian ulama, maka kita tidak boleh mengingkarinya, betul, tapi tidak menghalangi kita untuk menasehatinya. Dan seorang yang dinasehati, dia jangan berpikir bahwasanya dia sedang diingkari, sehingga dia defensif dan seterusnya. Karena dahulu para ulama sangat membutuhkan yang namanya nasihat ini. Disebutkan dalam biografi Ibn Abi Dhi'b rahimahullah. Suatu saat, ia masuk di suatu masjid. Suatu masjid, pada saat itu ia langsung duduk. Beliau ini imam, beliau terkenal namanya namun tidak dikenal wajahnya di zaman itu. Ketika ia datang masuk ke masjid langsung duduk, orang di sampingnya, orang baru yang belum mengenal Ibn Abi Dhi'b, langsung mengingkari Ibn Abi Dhi'b dan mengatakan, "Ya hadha, qum sholli raka'atain." Wahai fulan, ente masuk ke masjid langsung duduk, itu nggak pantas. Sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid, karena memang Rasulullah melakukan hal tersebut. Apa respon Ibn Abi Dhi'b? Apakah dia langsung masang mode defensif, oh itu sunnah dan seterusnya, pembahasan dan seterusnya? Ternyata tidak. Beliau, karena tahu beliau harusnya melakukan sholat 2 rakaat atau sunnah melakukan 2 rakaat, beliau langsung bangkit sholat 2 rakaat. Setelah itu selesai, sholat dikumandangkan, dan setelah selesai beliau duduk di majelisnya, dan orang tadi salah seorang yang menantikan majelisnya Ibnu Abi Dhi'b. Ketika ia melihat Ibnu Abi Dhi'b yang ia tegur tadi berada di majelis, ternyata itulah syekh guru yang sedang ia tunggu, ia pun seakan-akan malu. Setelah selesai dars, ia datang kepada Ibnu Abi Dhi'b meminta uzur, memohon maaf. Apa kata Ibnu Abi Dhi'b? Gak ada yang perlu diminta maaf. Amartana bi khairin fata'anak. Engkau memerintahkan kami kepada kebaikan, menasehati kami, mengarahkan kami kepada kebaikan. Apa halangan untuk kami mengikutinya? Tidak ada alasan bagi kami untuk menolak nasihat yang baik. Maka hendaknya seperti ini. Dan kalau kita melihat ustadz-ustadz kita yang mungkin mereka memiliki pendapat tentang hal tersebut, maka mereka ini tidak kita ambil pendapatnya dari sisi ketergelinciran ini berdasarkan dalil-dalil dan pendalilan yang sudah kita sebutkan tadi. Namun ini juga tidak membuat kita menghukumi mereka secara serampangan, mengingkari mereka, karena ini adalah masalah kontemporer, perkara ijtihad, sehingga seorang mengambil dari gurunya apa yang sesuai dengan dalil, dan dia menolak dari gurunya apa yang dia pandang tidak sesuai dengan dalil atau pendalilan yang telah disebutkan oleh para ulama. Demikian, Allahu a'lam.